Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 220 Kekacauan akan datang. Semua kemampuan bawaan menghabiskan banyak energi. Semakin kuat kemampuan bawaan, semakin banyak energi yang akan dihabiskannya. Soul Crunching Tune yang dilepaskan oleh Big Yellow adalah serangan yang mengerikan, serangan tak kasat mata yang dapat mengejutkan siapapun. Namun, pada saat yang sama, serangan itu menghabiskan banyak energi Big Yellow. Dilihat dari jumlah energi yang digunakannya, Big Yellow hanya dapat melepaskannya 2 minggu sekali. Jika dia menggunakannya 2 kali dalam 2 minggu, dia akan menerima serangan balik yang tidak dapat dia tahan. Semua anak buah Zhang Han tercengang. Pemimpin mereka, prajurit inti ilahi tengah yang kuat, baru saja terbunuh oleh auman anjing. Anjing ini sebenarnya adalah pemimpin di tanah, sosok yang benar-benar tangguh. Kalian semua bajingan, apakah kalian akan menyerah sekarang? Big Yellow bertanya sambil mengangkat kepalanya. Menyerah atau tidak? Sungguh lelucon, apakah mereka benar-benar dapat memilih untuk tidak menyerah? Bahkan Zhang Han terbunuh. Melihat bagaimana anjing itu berperilaku, mungkin hanya dengan mengatakan tidak saja sudah cukup untuk membuatnya terbunuh. Serahkan pilihan terbaikmu kepada kami. Lagi pula, tidak ada salahnya menyerahkan diri kepada kami. Kepala Jiang Chen dan anjing induknya akan memastikan keselamatanmu di kota Inferno. Wang Heng berkata sambil membusungkan dadanya karena bangga. Sejak dia datang ke neraka Inferno, ini adalah pertama kalinya dia bersikap sombong. Kami bersedia untuk tunduk. Semua orang itu membungkuk di hadapan Big Yellow. Bagi mereka, tidak masalah kepala suku mana yang mereka ikuti. Bagaimanapun, mereka harus menyerahkan sebagian harta yang mereka temukan kepada kepala suku mereka. Beralih dari Zhang Han ke Jiang Chen tidak membawa hal buruk bagi mereka. Faktanya, Jiang Chen jauh lebih kuat dibandingkan dengan Zhang Han, yang membuatnya menjadi kepala suku yang lebih baik. Anjing Master, di mana target kita selanjutnya? Wang Heng bertanya dengan nada menyanjung. Bawa jasad Zhang Han ke semua kekuatan dan aliansi di wilayah luar, beritahu mereka apa konsekuensi jika tidak tunduk pada wilayah kita. Beritahu mereka untuk datang menyambut anjing utama ini di benteng kita. Big Yellow merasa agung. Setelah membunuh Zhang Han, dia ingin menjadi lebih mendominasi. Dia terlalu malas untuk mengunjungi benteng-benteng itu satu persatu, oleh karena itu dia ingin mereka semua datang menyambutnya. Dia kecanduan perasaan menjadi seorang kaisar. Sempurna, dengan status bangsawan anjing tuan, beginilah seharusnya. Wang Heng benar-benar pandai menyanjung, Big Yellow merasa senang mendengar kata-katanya. Katakan pada mereka, mereka yang tidak datang dan tunduk pada kita besok, anjing tuan akan membunuh tanpa ampun. Big Yellow menggambarkan sosok yang agung dan hikmat, seolah-olah saat ini dia sedang melayang di atas awan. Pada hari yang sama, Tian Yishan membawa mayat Zhang Han dan pergi ke semua aliansi di perimeter luar. Ada sekitar 30 aliansi di perimeter luar, masing-masing dari mereka setara satu sama lain dengan prajurit inti ilahi tengah sebagai pemimpin mereka. Tidak ada prajurit inti ilahi akhir di benteng-benteng ini, karena mereka semua telah pergi ke area tengah dan pusat kota Inferno. Kematian Zhang Han telah menyebabkan kekacauan di banyak aliansi, dan juga membuat banyak orang mendengar nama Big Yellow. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menjadi seseorang yang dikenal semua orang. Baru sekarang orang-orang ini menyadari ada seekor anjing tangguh yang mengikuti Jiang Chen. Sialan, aku tidak menyangka Jiang Chen ini lebih ambisius daripada Yang Suo. Dia benar-benar ingin menguasai seluruh wilayah luar. Jika seluruh perimeter luar jatuh ke tangan Jiang Chen, kita harus menyerahkan sebagian harta karun yang kita temukan di setiap perjalanan. Meskipun jumlahnya sedikit, tetapi dengan begitu banyak aliansi, dia akan mendapatkan jumlah yang besar pada akhirnya. Itu berarti Jiang Chen bisa duduk santai dan menikmati hasil kerja keras kita. Dia menjadi raja sebenarnya di perimeter luar. Kita tidak punya kemampuan untuk melawan, bahkan Zhang Han yang berkuasa telah terbunuh. Jika kita tidak mengikuti perintah mereka, aku khawatir kita harus menghadapi konsekuensi yang sama. Untuk sesaat, seluruh perimeter luar telah memasuki keadaan kacau. Kematian Zhang Han telah memengaruhi semua aliansi. Jika mereka menolak untuk menyerah, mereka mungkin akan menjadi pihak berikutnya yang menghadapi kematian. Di dalam benteng yang terletak di sisi timur jauh dari perimeter luar, beberapa pria sedang duduk di dalam aula. Suasananya tampak cukup menyedihkan. Keenam pria itu semuanya adalah prajurit inti ilahi tengah, mereka adalah pemimpin dari aliansi yang berbeda. Anjing itu sudah memberi peringatan, kalau besok kita tidak menyerah, dia akan datang membunuh kita. Seseorang berkata, ini konyol. Bahkan Yang Suo yang punya ambisi besar tidak berani mencoba menguasai seluruh wilayah luar. Kota Inferno sudah ada sejak lama, dan orang-orang di sini mati atau pergi, selalu seperti itu. Kota ini belum pernah bersatu sebelumnya, dan Jiang Chen berusaha mengubahnya. Sial, ayah tidak akan tunduk pada mereka.
Sudah sangat sulit bagi kita untuk bertahan hidup di neraka Inferno, dan satu-satunya alasan mengapa mereka ingin kita tunduk pada mereka adalah karena inti kristal. Membunuh binatang kristal 9 kehidupan sangatlah sulit, dan inti kristal yang kita dapatkan untuk konsumsi kita sendiri saja tidak cukup. Jika mereka ingin kita memberikan sebagian inti kristal kita kepada mereka, kurasa kita tidak akan mampu bertahan hidup lebih lama lagi. Aku tidak akan mengikuti perintah mereka. Seorang pria kuat dengan bekas luka di wajahnya berkata dengan marah. Sebenarnya, mereka semua salah paham tentang alasan sebenarnya. Jiang Chen bahkan tidak tahu apa yang terjadi, itu semua adalah ide Big Yellow. Adapun mengapa Big Yellow ingin melakukannya, itu karena dia ingin memamerkan kehebatannya, itu tidak ada hubungannya dengan inti kristal. Big Yellow bahkan tidak memikirkan inti kristal. Tentu saja, ingin menguasai seluruh wilayah terluar hanya untuk memamerkan kehebatannya, alasan ini akan membuat siapapun terdiam. Saudara Suge, tolong katakan sesuatu, di antara ke-30 aliansi, Anda adalah orang terkuat, Anda telah mencapai puncak alam inti ilahi pertengahan. Meskipun selalu ada konflik antara aliansi, tidak ada dari kita yang bersedia diperintah oleh satu orang. Seorang pria tua berusia 50-an berkata. Pria-pria lainnya melihat ke arah pria dewasa yang duduk di ujung atas meja. Pria itu berkulit pucat, dan dia tampak berbudaya dan berbudaya. Dia melambaikan kipas lipat di tangannya, sambil menggambarkan sosok yang tenang. Namun, matanya berkedip dengan cahaya dingin. Ini membuktikan bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diajak main-main. Tidak ada satupun pria yang bisa bertahan hidup di lingkungan neraka Inferno yang keras adalah orang-orang yang baik dan jujur. Jika dia bisa tinggal dengan damai bersama kita, tentu saja kita akan menunjukkan rasa hormat yang pantas diterimanya. Lagi pula, tidak ada di antara kita yang mampu mengalahkannya. Namun, jika Jiang Chen ini benar-benar ingin menguasai seluruh wilayah luar, maka aku, Suge Yun akan menjadi orang pertama yang melawannya. Selain itu, bukan Jiang Chen yang secara pribadi menonjol dalam masalah ini, tetapi anjing itu. Jika kita benar-benar tunduk pada seekor anjing, harga diri kita akan hanyut ke saluran pembuangan. Oleh karena itu, kita harus melawan. Suge Yun berkata sambil menyipitkan matanya. Saudara Suge, dengan kekuatan kita, apakah menurutmu kita setara dengan Jiang Chen? Seseorang bertanya dengan wajah cemberut. Jiang Chen itu benar-benar kuat, bahkan Yang Suo bukanlah tandingannya. Namun, meskipun dia memiliki bakat luar biasa, dia bahkan belum menjadi prajurit inti ilahi. Jika kita dapat mengumpulkan kekuatan kita semua, jika kita dapat mengumpulkan semua prajurit inti ilahi di perimeter luar dan menyerangnya, dengan kekuatan semua orang yang digabungkan, bahkan jika Jiang Chen dan anjing itu memiliki 3 kepala dan 6 baju besi, aku tidak percaya mereka akan mampu menahan serangan kita. Suge Yun berkata dengan senyum di wajahnya. Setidaknya ada 50 prajurit inti ilahi menengah di perimeter luar, dan bersama dengan semua prajurit inti ilahi awal, akan ada hampir 300 dari kita. Ini adalah kekuatan yang pasti dapat membakar dunia. Tidak peduli seberapa berbakatnya Jiang Chen, tidak mungkin dia bisa melawan begitu banyak orang. Aku yakin dia bahkan tidak akan bisa membela diri jika kita semua menyerang pada saat yang sama. Seseorang setuju dengan gagasan itu. Masalahnya adalah, bagaimana kita akan menggabungkan semua aliansi? Seorang pria bertanya sambil mengerutkan alisnya. Masalah ini menyangkut keuntungan masa depan semua orang, saya yakin tidak ada satupun pemimpin dari aliansi yang bersedia dikendalikan oleh seseorang. Sekarang, kalian semua diam-diam pergi ke benteng pertahanan dan undang mereka ke sini. Saya yakin mereka tidak akan keberatan. Kali ini, kita perlu membentuk aliansi terbesar untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita perlu membunuh Jiang Chen. Kita tidak bisa membiarkan situasi di perimeter luar berubah hanya karena pendatang baru. Suge Yun berdiri dari tempat duduknya, ekspresi jahat muncul di wajahnya. Baiklah, kita akan pergi sekarang. Jiang Chen telah memperoleh banyak barang bagus setelah membunuh Yang Suo, jadi setelah kita membunuhnya, kita akan membaginya secara merata. Seseorang berkata, dan semua pria lainnya mulai tertawa terbahak-bahak. Dalam pikiran mereka, Jiang Chen sudah mati, dan mereka hanya menunggu untuk membagi semua harta miliknya. Tepat pada saat ini, semua pemimpin dari setiap aliansi tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka semua adalah orang-orang yang kejam dan tidak kenal ampun, dan terbiasa menjadi pemimpin bagi diri mereka sendiri. Tidak seorang pun dari mereka yang bersedia dikendalikan oleh orang lain. Selain itu, begitu mereka tunduk kepada Jiang Chen, mereka harus menyerahkan sebagian dari semua harta yang ditemukan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan apapun. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan lawan mereka. Mereka telah menyaksikan betapa kuatnya Jiang Chen, dan sekarang bahkan ada seekor anjing kuning besar. Bahkan Zhang Han terbunuh oleh anjing kuning besar itu. Jika mereka benar-benar berdiri dan melawan, apa yang menanti mereka akan menjadi akhir tragis yang sama seperti yang dialami Zhang Han. Oleh karena itu, undangan Suge Yun membuat mereka merasa sangat gembira.
Semua kepala suku ini memiliki pemikiran yang sama, bahkan dua kepala suku yang pergi untuk menunjukkan keramahan mereka kepada Jiang Chen sebelumnya juga sama, mereka hanya ingin hidup damai bersama Jiang Chen, mereka tidak ingin diperintah olehnya. Tidak mengherankan, seluruh aliansi berkumpul bersama. Baiklah, sepertinya kita semua punya pikiran yang sama. Meskipun Jiang Chen dan anjing kuning besar itu sangat kuat, dengan begitu banyak dari kita yang bekerja sama, aku yakin kita akan bisa membunuh mereka berdua. Aku, Sugeyun berjanji, begitu kita membunuh Jiang Chen, kita akan membagi rata semua harta miliknya. Kata Sugeyun. Baiklah, ayo kita bunuh anak bodoh itu. Bagus. Dia baru saja tiba di sini, dan dia ingin menguasai seluruh wilayah luar. Dia benar-benar tidak tahu siapa dirinya. Semua pemimpin dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Jangan terlalu bersemangat, mari kita buat strategi sekarang. Besok, kita serang, kata Sugeyun. Big Yellow dan anak buahnya tidak tahu bahwa sedang terjadi pertemuan rahasia antara kedua aliansi. Big Yellow duduk santai di kursi rotannya, menunggu semua aliansi menyerah dan menyambutnya. Big Yellow, menurutku, lebih baik kita mengirim seseorang untuk memeriksa aliansi tersebut. Seseorang yang menguasai seluruh perimeter luar belum pernah terjadi sebelumnya, jadi aku khawatir para pemimpin itu akan melakukan sesuatu di belakang kita. Guan Yiyun berkata dengan cemberut di wajahnya. Yiyun, kenapa kau begitu pengecut? Kehebatan anjing master ini telah bersinar melalui seluruh perimeter luar, bahkan Zhang Han telah kubunuh. Mereka tidak akan memiliki keberanian untuk melawan kita. Setelah Big Yellow berhasil menembus alam inti ilahi, dia mulai bersikap mendominasi. Namun, dia tidak menyangka bahwa karena pamernya, dia akan mendatangkan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pinggiran luar kota Inferno. Pada saat yang sama, Jiang Chen yang sedang dalam kultivasi terpencil akhirnya menyerap semua jiwa inti ilahi dan inti kristal. Dia telah membentuk 150 tanda naga lainnya di Laut Qingnya, dan saat ini dia memiliki jumlah total 750 tanda naga, hanya satu langkah lagi dan dia akan mampu menerobos ke alam inti ilahi dan kekuatan tempurnya akan meningkat ke tingkat yang mengerikan lainnya. Semakin maju kultivasi keterampilan transformasi naga Jiang Chen, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk membentuk tanda naga baru, dan itu menjadi jauh lebih sulit ketika ia mendekati batas wilayah yang benar-benar baru. Jika bukan karena ini, ia akan mampu membentuk lebih banyak tanda naga dengan jumlah jiwa dan inti kristal ini.